kondisi terkini di depan Rumah Sakit Sabrani Jalan Jenderal Sudirman sudah ditutup untuk umum untuk menunggu keberangkatan jenazah Tengku Zulkarnain ke pemakaman umum di Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsunu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Dalam sepekan terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ini, kita umat Islam Indonesia khususnya kehilangan salah satu ulama yang kita sangat hormati, yakni Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal siapa sebenarnya Ustadz Tengku Zulkarnain ini dengan salah satu orang murid yang juga putra angkatnya Ustadz Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mengucapkan duka cita atas wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, dan tadi kepada keluarga juga handai tolan saya mengingatkan agar sama-sama ikut melakukan sholat gaib untuk beliau. Semoga perjalanan beliau ke sisi Allah Subhanahu wa taala diberi kelapangan, Ustadz Lukman. Terima kasih, Pak. Ya, ini bisa dijelaskan ya posisi Ustadz Lukman ini murid sekaligus putra angkat, itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Mas Her Sudeno yang telah memberikan waktu kepada saya. Awal mula saya mengenal beliau saat saya ikut dengan almarhum kedua orang tua saya yang berdinas di Kota Medan. Saat itu almarhum bapak saya menjabat sebagai Kepala Bank Dagang Negara, BDN, yang sekarang merger menjadi Bank Mandiri. Saat itu kami masih sekolah di SMA 4 Medan. Di sanalah awal pertemuan saya dengan beliau. Beliau itu alumni SMA 4 dan pendiri musola kami di SMA itu, yang dahulu musola kami itu adalah tempat sampah. Ada satu kotak tanah, sebidang tanah dijadikan tempat sampah, pembuangan sampah. Kemudian beliau saat masih bersekolah di SMA 4 itu mengumpulkan dana beserta beberapa orang temannya dan membeli sepetak tanah yang jadi pembuangan sampah itu untuk dijadikan tempat sholat siswa SMA 4. Karena SMA 4 saat itu kami minoritas, jadi siswa muslimnya itu minoritas. Kadang pelajaran agama itu kami 3 kelas dijadikan 1. Oh, jadi ini lahannya, ini jadi bukan membangun musola di lahan sekolah ya, tapi membeli lahan dekat sekolah untuk dijadikan musola, begitu? Iya, itu masih ada dalam satu kotak, satu halaman sekolah, tetapi daripada itu dipakai untuk pembuangan sampah, lebih baik dipakai untuk tempat sholat siswa-siswa muslim. Istilah membeli itu artinya beliaulah yang membangun bangunan musola itu. Tanahnya tetap tanah milik sekolah, tetap milik sekolah. Jadi itu waktu beliau masih usia belasan tahun lah, jadi menjadi siswa. Masih belasan tahun, masih sekolah di SMA 4 itu. Ya, iya. Oke, nah jadi sama-sama alumni. Saya waktu sekolah itu saya di SMA 4, kemudian kami di musola itu membuat berbagai acara keagamaan seperti biasa Maulid, Isra Mi'raj, ada pesantren kilat. Nah, salah satu pembicaranya adalah beliau, Ustadz Tengku Zulkarnain. Dulu kami memanggil beliau Ustadz Zul. Ustadz Zul. Jadi saat beliau mengisi, saya ini backgroundnya dulu dari remaja suka metal.
musik metal. Sama dengan beliau dong ya. agak-agak Kalau beliau musik ya, klasik ya. Ya, kalau beliau klasik dan jazz ya. Kalau ya, ya. saya berbeda belakang, metal yang, dan saya baru pindah dari Jakarta. Oke. Buat saya saat itu kota Medan itu ya desa gitu ya. Tahun Dari berapa itu? metropolitan pindah tahun 93. Jadi Tahun sebenarnya 93. ada masa-masa kita bersama di Medan tuh, karena saya tahun 90 sampai 93 itu di kota Medan. Saya baru waktu itu menjadi kepala biro. Oh iya, saya SMP 1, kemudian Ya. SMA 4. Oke. Lalu Silakan. mengenal beliau di situ Ya. karena jiwa saya yang apa namanya rebellion, orang Pemberontak. metal itu kan Ya. pemberontak gitu ya. Saat itu beliau ceramahnya luar biasa membakar semangat bagi kami para siswa Muslim yang baru belajar agama. Beliau mengatakan tidak ada manfaat hidup ini kalau kalian hanya mementingkan diri sendiri dengan cita-cita pribadi. Pengen jadi insinyur, pengen jadi teknokrat, pengen jadi apapun, ahli ilmu saja. Tetapi tidak memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat, itu mainstream, kata beliau. Itu mainstream. Harusnya kalian menjadi orang yang anti mainstream. Apa itu? Mereka yang, kata Rasulullah SAW, memberikan manfaat bagi banyak orang. Saat itu saya tertarik sekali dengan ceramah itu. Wah, ini luar biasa nih. Kayak mengalir energi di tubuh saya. Setelah selesai acara, saya datangi beliau. Maaf Ustadz, boleh saya menjadi murid Ustadz, ngaji sama Ustadz? Saya ngomongnya saat itu gue aja gitu. Dan saya dia dari santai Jakarta saja ya Ustadz. ngadepinnya itu ya? Iya, karena saya emang ngetes satu orang ulama atau kiai itu, dia sabar nggak ngadepin saya gitu. Kalau dia nggak sabar, ya ngapain saya jadikan guru saya? Oke. Ya. Saya apa adanya aja depan beliau. Terus? Lalu beliau menjawab dengan tegas, wah saya nggak menerima murid. Gitu. Tapi karena saya orangnya bersikukuh gitu ya, kalau udah mau dapat sesuatu saya harus kejar. Ya. Saya datangi rumah beliau. Saya tunggu depan pagar. Ya. Oh gitu terus? Saya tunggu depan pagar. Waktu itu beliau lagi ngasih makan ayam itu. Beliau kan pelihara ayam. Ya, ya. Jadi ada ayam petelur, ada ayam yang dagingnya. Gitu. Terus ada umi beliau, almarhumah. Nyari siapa nak? Saya cari Ustadz itu, Ustadz Jul. Beliau cuma ngeliatin aja pakai sarung gitu ya, pakai baju koko. Terus nyambut saya, loh ngapain kamu datang sini? Dengan gaya Medan. Saya bilang saya mau jadi murid Ustadz. Dan saya bisa membawa 10 teman saya untuk ikut ngaji di sini. Yang metal tadi, anak-anak metal semua itu? Enggak, yang lain baik-baik. Saya doang yang metal. Dalam benak saya, kalau saya bisa berubah, apalagi yang baik gitu kan. Iya. Terus? Dan saya memang dari SMP sudah menjadi ketua OSIS, sudah biasa berorganisasi, jadi memimpin banyak orang. Gitu. Oke. Terus? Akhirnya beliau mempersilahkan saya masuk, ngobrol-ngobrol santai. Rumah beliau itu masih tinggal di sebelah rumah umi beliau, almarhumah. Di kawasan mana itu? Di Gang Rambe Pasar 1, Jalan Setiabudi. Iya, di kawasan Setiabudi ya. Waktu itu masih dusun ya, belum jadi real estate sekarang ya. Ya. Belum. Ya. Yang real estate itu udah ada satu, Setiabudi Indah. Kalau selain itu nggak ada perumahan mewah. Ya, oke. Nah akhirnya saya diterima. Balik sebentar, profesi beliau itu apa dulu selain sebagai Ustadz itu? Beliau dosen di Universitas Sumatera Utara. Oh iya. Ya, beliau dosen, kemudian beliau juga salah satu staf pengajar di LP3I, gitu ya. Karena sastra Inggris ya latar belakang beliau ini ya? Ya, sastra Inggris. Dan saya heran, dosen kok pakaiannya pakai jubah, pakai sorban gitu. Oh, jadi sudah dari dulu ya? Sudah dari dulu pakai? Dari dulu. Dari dulu Pak, beliau begitu. Waktu datang ke sekolah kami pun begitu pakaian. Oke. Silakan lanjutkan. Akhirnya diterima saya, kata beliau, oke, silahkan datang, kamu bawa teman-teman kamu. Ya saya begini apa adanya. Rumahnya itu
sebenarnya itu gudang rumah Uminya. Beliau pakai tinggal bersama Umi atau istri beliau, itu pintunya aja kayak papan kayu yang kalau kita di sini zaman dulu tuh warteg zaman dulu kan pakai yang kayu-kayu papan gitu diangkat satu-satu. Ya, saya tahu Itu itu. rumah beliau itu. Ya. Saya sampai takjub melihatnya. Ini ada orang ulama gitu ya, sangat sederhana tapi intelektualnya luar biasa gitu. Terus duduk di bawah kami 11 nih, hampir 15 orang tuh berdesak-desakan gitu ngajinya. Beliau buka kitab. Saat itu kita pakai kitab Tanwirul Qulub, kitab Syekh Amin Al-Qurdi. Nah, di situ mulai saya berkenalan atau menjadi murid beliau. Apa yang Beberapa dibahas kali pada waktu itu? Materi-materinya mementingkan apa ketika mengajari anak-anak remaja ini? Kita belajar fikih dasar ya, tentang toharoh, kemudian tentang sholat, tentang yang rukun-rukun dalam Islam. Kemudian beliau juga mengajar tasawuf. Beliau mengajar tasawuf. Sampai tasawuf juga ini? Apa nggak terlalu berat itu buat anak-anak SMA itu? Ya, yang diajarkan bab-bab akhlak seperti sabar, syukur, kemudian berbuat baik pada orang tua, bagaimana akhlakul karimah terhadap guru di sekolah. Beliau selalu mengatakan tidak ada dakwah kepada orang tua maupun guru. Kalian tidak boleh dakwah mereka. Dakwah kalian adalah lewat prestasi. Kalau kalian ranking 1 di sekolah, kalian punya prestasi di sekolah, itu dakwah terbesar bagi mereka. Oke. Nah, jadi kami yang ngaji itu dengan motivasi dari beliau, akhirnya alhamdulillah juara 1 sampai 10 itu di tiap-tiap kelas dipegang oleh kami yang aktif di musola tadi. Oh, jadi ini akhirnya pindah di musola ya, ngajarnya itu lebih aktif di musola sekolah? Tidak, kita kan kalau di luar lagi di sekolah kita aktifnya di musola. Jadi ada proses belajar. Jadi beliau tuh mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa USU dari kedokteran, FK USU, kemudian dari teknik untuk ngajar bimbingan belajar gratis kepada kami. Jadi konsepnya itu diajarkan 1 bab sebelum diajarkan di sekolah. Oh, jadi lebih maju duluan. Lebih maju duluan, sehingga konsep dari abang-abang kami di USU itu, Bang Ridwan almarhum, Bang Raufik dan teman Bang Salahuddin, itu mereka mengajarkan kita, jadi kalian ke sekolah tidak bawa buku lagi. Kalian ke sekolah itu bawa sarung 2, bawa baju koko 2, bawa peci 2, bawa pensil 2, semua harus 2. Untuk apa? Untuk mendakwah teman-teman kalian. Sehingga yang belum sholat, alasannya kan, wah kotor nih celana saya, kasih ini ada sarung. Gitu. Kenapa kita bisa begitu? Ya. Karena kita sudah 1 bab lebih dulu daripada diajarkan guru di sekolah. Iya. Jadi ketika ke sekolah itu tinggal dakwah saja ya, bukan belajar lagi ya? Iya, karena kita di sekolah guru nerangin kita udah belajar kan, sehingga kalau ditanya sama guru siapa yang bisa dapat nilai sekian, rata-rata ya kami yang aktif di musola itu yang angkat tangan. Iya. Oke, sedikit. Apakah ketika aktif berdakwah itu beliau masih main musik? Zaman itu beliau sudah meninggalkan. Oh, jadi Anda nggak pernah jam session dengan beliau gitu ya sebagai pemain? Tidak pernah. Jadi zaman saya masih di Medan itu beliau memang udah murni total meninggalkan. Oke. Ya. Nah, ceritanya akhirnya Anda menjadi putra angkat dari beliau itu gimana? Dan saya dengar itu banyak sekali putra angkat beliau. Ya, kemudian kami pindah, orang tua saya dinasnya pindah ke Palembang. Berpisahlah saya dengan beliau, saya ke Palembang. Kemudian tahun 96 orang tua kami meninggal kecelakaan sekaligus 4. Jadi bapak, ibu, nenek serta ponakan saya. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, pindah ke Bogor. Nah, tahun 2000 beliau pindah ke Jakarta menjadi
Direktur Utama LP3I. Saya mendengar kabar itu langsung datangi beliau di kantornya, di Kramat, Senen itu. Kemudian jumpa beliau pertama kali lagi setelah terpisah tahun 95, saya jumpa lagi tahun 2000, akhirnya beliau bilang, saya dengar orang tua kamu tuh nak, hancur jiwa saya. Sudah kamu ikut saya aja, kita dakwah selama saya di Jakarta ini. Kemudian saya akhirnya diizinkan khidmat beliau, mendampingi beliau, kemana-mana beliau dakwah, saya mendampingi beliau. Dalam perjalanannya itu, itulah beliau, kamu anak saya, nak, kamu anak saya. Ini jadi LP3I ini adalah lembaga pendidikan ya? Jadi Ya, yang lembaga ya. pendidikan Ya. D1 sampai D3. Oke, nah jadi Anda jadi putra angkat beliau di situ dan kemudian ikut beliau kemana-mana. Nah, orang banyak melihat tampilan beliau itu kalau di ceramah dan di media sosial itu cukup garang gitu ya. Apakah memang sehari-harinya beliau seperti itu? Kalau sehari-hari kayaknya nggak mungkin ada manusia yang garang terus ya. Seperti juga seorang yang berprofesi pelawak gitu ya, nggak mungkin ngelucu aja. Pasti di rumahnya juga ada yang pendiam, ada yang. Itu semua hanya tuntutan kondisi situasional seperti. Kalau di rumah bersama kami, murid-murid beliau, bersama putra-putra angkat beliau di sini, beliau itu suka ngelucu, ngelawak gitu ya, menceritakan jokes-jokes dari Rusia, dari Inggris gitu. Jadi kita dirangsang untuk menjadi international minded gitu. Jokes-jokesnya itu yang kelas tinggi gitu. Dan bertukar pikiran tentang apa saja. Ngobrol tentang apa saja. Oke, sebenarnya Adapun apa? di sosial media beliau mengkritisi keras. Sepertinya itu karena yang dikritisi kebijakannya ya, bukan personal pribadinya. Oke. Sebenarnya apa masalah yang diimpikan dan- oleh Tengku Zulkarnain ini tentang Indonesia dan tentang umat Islam? Beliau hanya ingin di Indonesia ini hidupnya aman, damai, tentram, sejahtera, keadilan bagi seluruh rakyat, dan tidak mengganggu ajaran agama masing-masing. Yang beliau tersinggung kan kalau Islam sudah diutak-atik lah istilahnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang agak bersinggungan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman orang Islam. Sebenarnya kalau ekonomi saja yang diurusin atau tentang sosial, tentang politik, silahkan, asal jangan agama yang disinggung gitu ya. Sebenarnya itu saja, tapi kemudian karena beliau mungkin mengalami persekusi segala macam, akhirnya hal-hal lain jadi beliau komentar. Kan dalam beberapa kasus beliau ketika pergi-pergi berceramah di beberapa daerah pernah mengalami penolakan, bahkan pernah di satu daerah yang beliau sampai disambut di bandara dengan ancaman. Ya, itu dengan saya itu dengan bersama, saya. bersama antum Iya. ya. Beliau bagaimana menghadapi situasi semacam ini? Awalnya beliau bingung. Saya melihat waktu pesawat itu turun landing, saya ngelihat kok ini ada orang bawa spanduk ya, udah dibentangkan menolak kehadiran beliau gitu. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya kita. Lalu beliau bilang, mungkin itu nolak ini kali yang lagi rame saat itu kan FPI. Enggak Buya, saya bilang. Ini nolak Buya nih, saya bilang gitu. Sampai akhirnya semua turun dari pesawat, beliau bilang, sudah nak, saya aja yang coba keluar, kamu di belakang dulu. Enggak Buya, biar saya aja yang dulu. Enggak, biar saya aja yang keluar. Mereka kan mau menjumpa saya. Saya udah khawatir itu, karena saya lihat mereka bawa-bawa mandau, bawa parang gitu ya. Ada yang bawa tulip itu apa, yang disumpit gitu ya. Sumpit ya. Tapi ya, ala kulli hal Allah SWT menyelamatkan beliau. Kalau kesan Tetapi intinya beliau ya, tidak merasa bahwa
orang-orang yang menolak itu murni murni dari keinginan mereka pribadi. Beliau merasa ya memang ini korban dari orang-orang yang punya kepentingan politik, gitu ya. Ya, oke. Beliau tidak ada dendam sama yang menyerang. Ya, kalau lihat penampilan beliau itu kan kesannya itu garang, selalu berapi-api dan sebagainya. Tapi mungkin bagi orang Medan gaya seperti itu biasa. Tapi bagi orang lain di wilayah Indonesia ini kan agak mengagetkan gitu. Apakah beliau menyadari soal semacam ini? Sering sekali zaman sebelum adanya persekusi 10 tahun belakangan ini ya, itu kalau kami dakwah di Sukabumi awal-awal tahun 2000 itu, saya sering mengingatkan ke beliau di sebelah beliau itu. Beliau sering masih memakai kata-kata daerah Medan gitu. Seperti kemarin beliau nyebutnya semalam. Semalam itu kan bahasa Medannya kemarin gitu kan. Kemudian ke pasar beliau nyebutnya pajak gitu kan. Terus bahasanya tinggi, intonasinya. Bagi orang Sunda kan, saya kan orang Sunda. Jadi saya ingatkan beliau, Ustadz, kalau orang Sunda intonasi tinggi ini bingung mereka, ini kok orang marah-marah gitu. Terus beliau sebenarnya bukan dari zaman sosmed ini, jauh sebelum itu memang gaya beliau begitu. Malah menurut saya yang sekarang ini lebih lunak. Dulu kami waktu di Medan ngedengar beliau khutbah gitu ya, wah Masya Allah ini orang sangat berapi-api gitu. Ya. Jadi karena dihubungkan dengan politik, akhirnya apapun namanya sudah tidak suka ya, tidak suka juga kan gitu. Lebih ke pribadi, saya lihat penyerangannya ke pribadi bukan kepada konteks yang disampaikan. Iya. Dan itu biasa saja. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi. Kalau hidup di zaman sekarang Sayyidina Umar itu, ya musuhnya banyak banget kan. Karena beliau orangnya saklek gitu ya. Saklek tuh apa adanya gitu. Ustadz Lukman, jadi kita kembali ke hari-hari terakhir ini kan biasanya Ustadz Lukman selalu mendampingi. Nah, pada waktu perjalanan ke Riau ini sebenarnya dalam rangka perjalanan apa? Dan kenapa kemarin tidak Ustadz Lukman ikut mendampingi atau tidak kemarin? Tidak, saya sejak pandemik tidak mendampingi beliau dan beliau banyak aktivitas di Sumatera. Di sana ada murid-murid beliau, tim yang mendampingi beliau di Sumatera, dan aktivitas beliau tuh nggak ada lain selain dakwah. Beliau tuh dakwah. Moto hidup beliau itu hidup untuk dakwah, mati dalam dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi hidup untuk dakwah, kemudian dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jadi emang beliau tuh udah menghibahkan usianya untuk agama, untuk dakwah agama. Dan itu kesampaian betul ya, niat beliau itu, beliau pun sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan dakwah. Dalam keadaan dakwah. Dan itu bikin kami, para murid, para anak-anak angkat beliau ini iri hati. Ya Allah, Buya telah sampai kepada tujuan hidup Buya. Karena terkadang kami saja di tengah jalan menghadapi suasana pandemik ini berpikir, apa saya kerja lagi ya? Gitu. Saya tinggalkan dakwah, saya kerja kantoran lagi deh. Gitu. Kadang-kadang kita kan dalam menjalani hidup ada persimpangan yang menyebabkan tujuan hidup kita jadi bergeser. Tetapi beliau Masya Allah istiqomah sampai akhir hayat beliau mati dalam dakwah. Kita semua sama-sama kehilangan Ustadz Lukman. Kembali lagi, beliau ini orang bertanya-tanya sebenarnya background beliau ini apa ya? Karena dalam beberapa tweetnya beliau pernah menyebut bahwa beliau ini dididik dengan cara Muhammadiyah. Sebenarnya amaliyah beliau itu NU begitu ya. Dan beliau kalau nggak salah juga pernah jadi kader himpunan mahasiswa Islam ya, aktivis di situ ya beliau. Jadi sebenarnya bagaimana memahami Tengku Zulkarnain ini? Beliau itu menurut saya kehidupannya unik. Background kedua orang tua beliau, ayah dan umi beliau itu background yang berbeda. Ayahnya keturunan bangsawan yang lebih mengedepankan prestasi
ke arah duniawi gitu ya. Walaupun beliau juga ahli soleh, min ahlil khair, bapaknya Pak Kiai ini ahlul khair, ibu beliau lebih kepada agama mengarahkannya. Jadi beliau itu sehari diajarkan sama ayah tuh main gitar 4 jam. Tetapi ibundanya mengajarkan 1 hari 1 juz baca Quran. Sampai bahkan pernah beliau itu dalam akhir-akhir ini setiap kali umroh atau haji 1 kali khatam. Jadi selama perjalanan umroh atau haji beliau 1 kali khatam. Oke, karena sering disebut-sebut Nah, bahwa beliau background ini beliau itu sering disebut-sebut beliau ini keturunan Tionghoa. Dari mana keturunan Tionghoanya Tengku Zulkarnain ini? dari Umi beliau orang Tionghoa. Jadi dari mana beliau Muhammadiyahnya itu, Umi beliau itu asli Tionghoa, kemudian diambil oleh satu ulama Muhammadiyah di Bagan Siapi Api. Nah, Umi beliau dibesarkan, sedangkan orang tua Umi beliau itu pulang ke negeri Tionghoa. Oh, ke Tiongkok sana ya, ke Cina ya? Ya, sedangkan Umi diasuh oleh ulama Muhammadiyah itu. Nah, kemudian nikahnya dengan bapak beliau yang Tengku ya, keturunan bangsawan Melayu ya? Ya, bangsawan Delhi, Melayu. Ya, oke. Nah, jadi dari situ beliau garis Muhammadiyahnya. Sedangkan bapak beliau berfaham Syafi'iyah. Kalau di tanah Jawa disebut kalau orang Syafi'iyah itu NU gitu ya. Nah, jadi satu Muhammadiyah dari pihak ibu karena kakek angkat beliau adalah pendiri Muhammadiyah, dan ayah beliau berfaham Syafi'iyah, Al-Wasliyah ya, Syafi'iyahnya Wasliyah. Ya. Kalau di Medan bukan NU, Wasliyah. Ya. Nah, jadi, di situ beliau ngajar di sekolah Muhammadiyah. Waktu saya udah jumpa dengan beliau udah jadi Syafi'iyah. Beliau udah hijrah menjadi Syafi'iyah. Ya. Jadi amalannya biasa kalau beliau dalam maksudnya misalnya sholat subuhnya juga pakai kunut dan sebagainya gitu ya beliau ya? Pakai kunut ya, karena beliau membaca kitab Buya Hamka pun, Buya Hamka di akhir kehidupannya juga menjadi Syafi'iyah. Oke. Jadi sebenarnya figur ini sangat menarik ya, figur Tengku Zulkarnain, dan kita juga merasa sangat kehilangan. Jadi apa yang menurut murid-muridnya, putra-putranya ini yang nilai sangat penting dan fundamental yang diwariskan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain ini? Pertama, beliau mengajarkan jangan pernah merugikan orang lain. Satu, kalau hidup itu jangan menjadi beban bagi orang lain. Yang kedua, kalau kamu punya apa saja, ilmu kah, punya uang kah, harta kah, punya jabatan kah, apa saja yang kamu miliki, maka itu sangkutkan dengan agama. Karena agama itu nilainya 1 di sisi Allah, selain agama 0 semua. Nah, kalau kamu punya pangkat, jabatan, harta, ilmu, istri yang cantik, anak yang sehat-sehat dan pintar, punya apapun di dunia ini, kemudian tidak disangkutkan agama, itu di sisi Allah nilainya 0 saja. Apa gunanya 0 yang banyak, walaupun 10.000 0, kalau 0 semua ya tidak bernilai. Tapi kalau kamu disangkutkan kepada agama, ada 1 nempel di situ, maka 1 berjumpa dengan 0,0000 itu akan bernilai yang tinggi. Semakin banyak nolnya, tapi ada 1 di depannya, ada agama, maka apa yang kamu miliki, harta kamu jadi bernilai, ilmu kamu jadi bernilai, pangkat kamu jadi bernilai, istri kamu jadi bernilai, anak kamu jadi bernilai di sisi Allah. Maka buatlah hidup seperti itu, karena hidup ini singkat, nak. Hidup ini singkat. Beliau cerita, ada yang paling berkesan bagi saya, kisah dalam Quran. Sewaktu Ashabul Kahfi itu ditidurkan, kata beliau, 309 tahun. Kemudian setelah bangun, Allah menceritakan di dalam Quran itu, berapa lama kalian tidur? Sebagian menjawab, yauman, setengah hari. Sebagian lagi menjawab, au ba'dal yaum, atau 1 hari penuh. Yang satu bilang 12 jam, yang satu 24 jam. Jadi merasa mereka 300 tahun tidur, ngerasanya hanya setengah hari dan 1 hari.
Begitulah singkatnya manusia hidup itu. Jadi kalau kamu hidup itu menjalani detik demi detik, tidak dalam agama, tidak dalam mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kamu akan rugi nanti di akhirat. Jadi kami ini dibiarkan, profesi kami apa saja dibiarkan oleh beliau. Yang penting dalam apapun profesi kita, aktivitas kita, benda yang kita miliki, harta yang melimpah, sangkutkan dengan agama. Baik, Ustadz Lukmanul Hakim, jadi dalam situasi ini tadi saya meskipun melihat kesedihan pada Anda, tetapi banyak yang iri ya dengan wafatnya beliau ya, karena satu di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, kemudian karena wabah, dan katanya kan wabah ini bisa tergolong sebagai mati syahid gitu ya, dan kemudian juga meninggalkan anak-anak yang mewarisi ilmu, insya Allah anak-anak yang soleh yang jadi mewariskan ilmu amal jariah kepada beliau semua ya. Insya Allah saya kira insya Allah ini beliau dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin. Karena jauh sebelum kemarin peristiwa beliau menghadap Allah, telah ada juga para sahabat Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang sudah menghibahkan hidupnya bagi agama, pun wafatnya karena terserang wabah, ta'un. Sayyidina Abu Ubadah bin Jarrah, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Yazid bin Muawiyah, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka semua ikut dalam peperangan peristiwa sejarah bersama Rasulullah. Tetapi wafatnya tidak dalam medan perang. Wafatnya karena ta'un. Maka Nabi SAW ada dalam satu hadisnya mengatakan orang yang wafat karena wabah penyakit, maka orang tersebut mendapat mati syahid. Semoga Allah SWT karuniakan syahid kepada beliau. Dan semoga Allah rela mengumpulkan beliau dengan kami lagi kelak di surganya. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, kepada siapapun, para pejabat yang mungkin seumur hidup beliau, selama beliau hidup, ada kalimat-kalimat, kata-kata beliau yang mengeluarkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka jadikan itu introspeksi buat kita semua, termasuk diri saya. Saya berbeda pendapat dengan beliau dalam hal bersosial media. Saya orang yang menentang sosial media, karena bagi saya itu akan mendistract daripada kerja-kerja yang offline. Tetapi beliau bilang tidak, nak, saya akan mengambil jalan ini. Baik, Buya. Jadi kami berbeda pendapat, tetapi saya tetap khidmat kepada beliau, saya tetap menyediakan makan beliau, saya tetap menyediakan apa kebutuhan beliau, vitamin beliau, segala macam. Bahkan jika saya disuruh oleh beliau duduk di bawah, saya akan duduk di bawah. Walaupun kami berbeda pendapat dalam beberapa hal, tetapi alhamdulillah karena ada rasa sayang cinta di antara kita, ini merupakan koreksi di antara kita berdua, kami tetap bersama. Harapan saya demikianlah harusnya terjadi di negeri ini. Dahulu kita terbiasa saling memberi masukan, saling mengkritisi. Jangan dibuat rakyat masyarakat ini berperang satu dengan yang lain. Semoga ini menjadi itibar bagi kita semua. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan juga. Baik, terima kasih Ustadz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.